Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas pelanggaran etika bisnis PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Kami kelompok 10 yang beranggotakan, yang pertama ada Hilda Nurmaisinta, yang kedua ada Kurniawan, yang ketiga saya sendiri Muhammad Rizky Syaputra. Profil perusahaan PT Indofood. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus tahun 1990 sebagai PT Panganjaya Inti Kusuma. Kemudian pada tanggal 5 Februari tahun 1994 berganti nama menjadi Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini mengekspor bahan makanan hingga ke Australia, Asia, dan Eropa. Dalam beberapa dekade ini, Indofood telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di rak para pedagang eceran. Contoh produk PT Indofood ini ada beberapa macam. Yang pertama bumbu instan seperti bumbu racik, yang kedua mie instan seperti Indomie, yang ketiga aneka jajanan seperti Lay's, Cheetos, Kitela, Doritos, dan lain-lain. Ada dua permasalahan di PT Indofood Tbk ini. Yang pertama, sudut pandang bahwa perusahaan melakukan pelanggaran etika bisnis. Yang kedua, sudut pandang bahwa perusahaan tidak melakukan pelanggaran etika bisnis. Sudut pandang bahwa perusahaan melakukan pelanggaran etika bisnis. Yang pertama, kasus Indomie telah melanggar etika bisnis karena produk yang diproduksi mengandung zat berbahaya. Seperti kasus beredar di Taiwan pada 2010, mereka memberhentikan peredaran produk Indomie karena terdapat perubahan pawet pada bumbu Indomie yang tidak diizinkan di Taiwan. Yang kedua, terdapat dua zat berbahaya yang seharusnya digunakan untuk kosmetik, yaitu metil parahidroksibenzoat dan benzoik asid asam benzoat. Jika dikonsumsi maka akan sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Yang ketiga, hanya mementingkan keuntungan perusahaan tanpa memikirkan kesehatan konsumen yang mengkonsumsi akibat kandungan yang berbahaya yang terdapat pada komposisi produk Indomie tersebut. Sudut pandang bahwa perusahaan tidak melakukan pelanggaran etika bisnis. Kasus Indomie yang terdapat larangan beredar di Taiwan yang dianggap melanggar etika bisnis karena mengandung zat berbahaya seperti metil parahidroksibenzoat dan benzoik asid asam benzoat tersebut tidaklah melanggar etika bisnis. Bahwasanya memang benar bahwa produk Indomie tersebut mengandung kedua zat berbahaya tersebut yang biasanya disebut nipagin ini ada dan sudah dikonfirmasi sendiri oleh Kustantina, seorang ketua BPOM. Tetapi kadar kimia yang ada di dalam produk Indomie tersebut masih dalam batas wajar dan aman untuk konsumsi, kecuali kadar nipagin tersebut melebihi batas ketetapan aman untuk dikonsumsi, yaitu 205 mg per kilogram untuk mie instan baru, akan dapat membahayakan bagi kesehatan tubuh yang dapat mengakibatkan muntah-muntah dan sangat berisiko terkena penyakit kanker. Hal tersebut sontak dibantah oleh pihak PT Indofood selaku produsen Indomie. Mereka menyatakan bahwa produk mereka telah lolos uji laboratorium dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan dan menyatakan bahwa produk Indomie telah diterima dengan baik oleh konsumen Indonesia selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Dengan melalui tahap-tahap serangkaian tes baik itu Badan Kesehatan Nasional maupun internasional yang sudah memiliki standarisasi terdiri terhadap penggunaan bahan kimia dalam makanan, Indomie dinyatakan lulus uji kelayakan untuk dikonsumsi. Dari fakta tersebut, disinyalir penarikan produk Indomie dari pasar dalam negeri Taiwan karena persaingan bisnis semata yang mereka anggap merugikan produsen lokal. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa tidak sedari dulu produk Indomie dibahas oleh pemerintah Taiwan atau pemerintah melarang produk Indomie masuk pasar Taiwan, melainkan mengklaim produk Indomie berbahaya untuk dikonsumsi pada saat produk tersebut sudah menjadi produk yang diminati di Taiwan. Dalam kasus tersebut,
dapat dilihat bahwa ada persaingan bisnis yang telah melanggar etika dalam berbisnis. Hal-hal dianggap terkait kasus pelanggaran etika bisnis pada perusahaan PT Indofood secara hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 3F yang berisi meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 Nom. A tentang hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 8 yang berisi pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Solusi dalam pelanggaran akan etika bisnis dalam hal perlindungan konsumen pada kasus yang dialami perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. 1. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 62 disebutkan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 17 ayat 1, huruf A, huruf B, huruf C, huruf E ayat 2, dan Pasal 18 dipidana dalam pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. 2. Terhadap sanksi pidana sebagaimana dalam Pasal 62 dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa 1. Perampasan barang tertentu, 2. Pengumuman putusan hakim, 3. Pembayaran ganti rugi, 4. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, 5. Kewajiban penarikan barang dari peredaran, dan yang ke-6 ada pencabutan izin usaha. Kesimpulan, dari kasus Indomie di Taiwan dapat dilihat sebagai contoh kasus dalam etika bisnis di mana terjadi kasus yang merugikan pihak perindustrian Taiwan yang produknya kalah bersaing dengan produk dari negara lain. Salah satunya adalah Indomie yang berasal dari Indonesia. Taiwan berusaha menghentikan pergerakan produk Indomie di Taiwan, tetapi dengan cara yang berdampak buruk bagi perdagangan global. Tapi jika dilihat dari sudut pandang lain, dapat disimpulkan bahwa PT Indofood tidak melakukan pelanggaran etika bisnis dan hanyalah kesalahpahaman antara pihak Taiwan dan Indonesia. Masalah tersebut bertambah karena produk Indomie yang dipasarkan di Taiwan seharusnya untuk dikonsumsi di Indonesia bukan di Taiwan, sehingga terjadilah kasus penarikan produk Indomie di pasar Taiwan karena standar yang ditetapkan Taiwan dengan Indonesia berbeda. Demikian penjelasan dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.